Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kebaktian hari ini firman Tuhan berbicara dengan tema tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Saudara-saudara, kita mungkin mengenal istilah yang sudah agak lama, yaitu silent majority. Silent majority adalah sekelompok besar orang yang tidak mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Mereka hanya diam. Istilah silent majority ini sebenarnya diungkapkan dan menjadi terkenal oleh Presiden Richard Nixon dari Amerika pada 3 November 1969 yang ditujukan kepada warga negara Amerika yang sebagian besar diam, tidak mengungkapkan pendapatnya ketika demonstrasi untuk menentang Perang Vietnam itu terjadi di Amerika pada waktu itu. Sehingga rakyat Amerika itu kalah oleh apa yang disebut lawan dari silent majority, yaitu vocal minority, yaitu kelompok orang kecil orang tetapi suaranya sangat vokal. Saudara-saudara, memang harus diakui bahwa tidak mudah menyatakan kebenaran di tengah-tengah orang yang menolak kebenaran. Nabi Yeremia mengalami kondisi terancam ketika dia berupaya menyampaikan kebenaran. Bahkan mereka yang begitu jahat senantiasa mengintimidasi, mengamati Nabi Yeremia begitu rupa, dicari-cari kesalahan yang terkecil supaya bisa dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan Nabi Yeremia. Saking beratnya tekanan itu, Nabi Yeremia pernah berpikir untuk meninggalkan tugas panggilannya sebagai seorang nabi. Tetapi di dalam hatinya ada seperti api yang menyala-nyala, yang terus berkobar, sehingga api itu membuat dia tidak boleh tinggal diam. Nah, sehingga kebenaran firman Tuhan itu harus disampaikan. Yeremia mengalami kegelisahan batin pada waktu itu, pergumulan iman yang berat. Dia bergumul berat untuk menjadi hamba Allah yang menyampaikan kebenaran Tuhan kepada bangsa Israel, atau di satu sisi yang lain dia pun merasa tertekan dengan ancaman orang-orang yang tidak suka padanya yang ada di sekelilingnya. Setelah melalui pergumulan itulah maka di dalam bacaan kita kitab Nabi Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13, di sana dinyatakan bahwa akhirnya ada hal-hal yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia melihat bahwa ancaman yang ada seharusnya tidak membuatnya menjadi gentar, menjadi takut, tetapi justru menjadi pengingat bagi dirinya untuk semakin berjaga-jaga di dalam tindakannya. Dia menjaga agar tindakannya itu jangan menjadi batu sandungan sehingga mudah dimanfaatkan untuk menjatuhkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dia sadar bahwa dalam menyampaikan kebenaran, dia harus benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga hanya perlindungan Tuhanlah yang ada. Dia harus mengandalkan Tuhan dan bukan kemampuan dirinya sendiri. Sehingga sebagai penyampai kebenaran, memang manusia atau kita memang harus hidup benar di hadapan manusia dan Allah. Sebagai seorang nabi, Yeremia pun begitu, harus belajar terus hidup berserah, bergantung pada kuasa dan perlindungan Tuhannya yang dia layani. Tidak takut kepada masyarakat, tetapi harus bertindak bijak. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39, Tuhan Yesus juga di sana memberikan nasihat kepada para muridnya yang diutus untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberikan nasihat, jangan takut, jangan gentar menyatakan kebenaran Kristus kepada dunia. Mereka memang diminta untuk menyatakan iman mereka kepada Kristus itu kepada dunia. Sehingga Tuhan Yesus dengan clear mengatakan, siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebagai nasihat
para murid yang diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Para murid juga yang kedua diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk memiliki ketakutan yang benar. Apa itu maksudnya? Ketakutan yang benar adalah takut hanya kepada Allah yang berkuasa. Allah yang kuasanya sangat besar daripada takut kepada manusia yang kuasanya sangat terbatas. Tuhan punya kuasa yang begitu besar terhadap seluruh isi dunia. Sehingga para murid tidak perlu takut kepada manusia, hanya kepada Tuhan saja dia takut. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengungkapkan di tengah-tengah rasa takut itulah para murid diminta untuk melihat kepada burung pipit. Di tengah-tengah ancaman yang besar, para murid diminta untuk melihat burung pipit supaya bisa melihat bahwa Tuhan itu memelihara. Bukan hanya di dunia ini saja Tuhan memelihara, tetapi sampai ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, para murid Yesus diharap tidak hanya melihat ancaman sebagai sebuah kenyataan, tetapi agar mereka para murid mampu melihat kuasa dan pemeliharaan Allah yang besar, yang menaungi orang percaya ketika mereka berada dalam ancaman. Saudara-saudara, berita kebenaran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia itu harus disampaikan dalam segala keadaan. Itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga walaupun mungkin orang Kristen itu adalah kelompok kecil saja di Indonesia ini, tetapi biarlah menjadi kelompok kecil yang bisa tetap bersuara. Marilah kita bukan hanya berbicara kebenaran, tetapi lebih berani menyampaikan kebenaran. Supaya di tengah-tengah kehidupan yang mungkin tidak benar, masih ada suara kebenaran. Siapa itu yang menyampaikan? Yaitu anak-anak Tuhan, kita semua. Kebenaran tetap harus dinyatakan walaupun sulit, walaupun susah. Firman Tuhan, Rasul Paulus berbicara pada satu kali mengatakan kepada Timotius, baik tidak baik keadaannya, nyatakanlah kebenaran itu. Walaupun bisa menimbulkan bahaya, tetapi percayalah bahwa sebagai murid Kristus, kita akan terus dipelihara, tetap akan dijagai ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, dalam segala keadaan tetaplah nyatakan kebenaran. Sebuah kebenaran bahwa kita terus dipelihara oleh Tuhan. Ya, mungkin COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini masih terjadi. Tapi kita melihat sebuah kebenaran bahwa kita terus dipelihara oleh Tuhan. Marilah kita tiada jemu menyampaikan kabar baik, kebenaran kepada sesama kita. Tuhan Yesus, sumber kehidupan, akan menguatkan, menolong dan memelihara saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.